soalnya naik motor ya. Tapi alhamdulillah bisa nyampe ke motor. Alhamdulillah. Kasih ya, nanti waktu juga. Iya. Sebelum kita masuk di sesi konseling, tidak perlu ya kalau kita tidak berkenalan. Ya, sebenarnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sugi Rotikin, bisa dipanggil kakak bebas ya, bisa dipanggil Sugi juga, bisa dipanggil Uki ya. Itu gimana nyamannya Anda saja. Dan saya juga pengen tahu siapa nama Anda, kemudian usia Anda, mahasiswa atau orang yang sudah bekerja gitu ya. Silakan mulai diperkenalkan dirinya. Nama saya Salsabila, tapi kakak bisa panggil saya Caca ya. Iya, saya masih kuliah. Kuliah jurusan apa itu Pak? Jurusan PIAU. Dari kampus mana kira-kira? Saya dari kampus UIN SMA Bandung. Kebetulan saya juga mahasiswa semester 3 dari jurusan Bahasa Indonesia. Jadi kamu sendiri gitu ya yang tadi yang menelpon saya gitu. Iya. Karena tadi sudah perkenalan, selanjutnya saya ingin menyampaikan yaitu asas-asas bimbingan konseling. Tapi sebelum masuk ke asas-asas, saya ucapkan terima kasih juga kepada Caca yang telah membimbing saya sebagai konselor Caca sendiri, itu yang dimana nanti kita akan membahas tentang cerita Caca, permasalahan ataupun Caca mau cerita curhat gitu ya. Nah, jadi di asas-asas bimbingan konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi setiap omongan Caca yang ingin keluarkan, yang Caca ceritakan itu dijaga kerahasiaannya oleh saya sendiri gitu ya. Karena kami juga siap gitu ya menjaga informasi kerahasiaan gitu. Jadi Caca kalau usah ragu, jangan takut bahwasanya saya akan menyebar omongan cerita Caca nanti gitu. Jadi jangan usah takut. Kemudian juga ada asas yaitu kesukarelaan, yang dimana asas ini Caca sendiri dengan sukarela menceritakan gitu ya tentang permasalahan Caca, jadi tidak ada paksaan, tidak ada dorongan dari orang lain, jadi atas kemauan diri Caca sendiri. Kemudian ada asas kemandirian, yang dimana nanti asas kemandirian itu Caca sendiri yang menyelesaikan masalah ini. Kemudian ada asas kekinian, yang dimana asas ini bertujuan untuk kita membahas masalah sekarang, bukan dari masa lalu, bukan dari yang udah terlewat ya, bahkan dan juga bukan tentang masalah yang akan datang atau di masa depan gitu, tapi di sekarang ini yang Caca rasakan gitu. Kemudian ada juga asas keterbukaan. Jadi ketika ada bercerita, Caca terbuka aja ya, welcome aja gitu sama saya. Jadi jangan malu, jangan ragu gitu, terbuka aja gitu ya, jangan takut gitu, jangan takut untuk tidak terbuka, jangan ditutup-tutupin Pak, yang dimana padahal Kak Caca pengen cerita gitu ya, tapi Kak Caca tutup-tutupin, jangan, jadi terbuka saja gitu ya, terbuka gitu ya. Jadi tadi gitu, terpaksa gitu ya. Tapi kan menjadi nggak sih kalau rahasiaan saya diceritain? Menjadi sekali, karena kami juga sudah berikrar bahwasanya kami tidak akan menyebarkan informasi-informasi yang mungkin tidak ada persetujuan dari Caca sendiri. Berarti aman ya Kak? Aman, soalnya itu melanggar kode etik juga gitu kan. Jadi tidak akan tersebar kemanapun, tenang aja, jangan takut gitu ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan sesi konseling, terlebih dahulu kita membaca doa agar sesi konseling kita nanti berjalan dengan lancar. Untuk memulai acara sesi konseling, tentunya kita mengucapkan 8 ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya ada apa gitu ya sehingga Kak Caca sendiri datang ke konseling ini itu, apakah ada hal yang lain, ada hal yang ingin Kak Caca bicarakan gitu? Jadi Kak, saya tuh semester sekarang ya, semester 3. Saya tuh merasa
banget gitu, apalagi deadline-nya yang cepat gitu loh, maksudnya kayak cuma dikasih waktu 24 jam lah. Jadi saya tuh rasanya apa ya, tertekan, terus saya jadi bilang udah gak usah kerja lah, malas gitu, soalnya kayak merasa apa ya, gak bisa mikir gitu loh, karena terlalu banyak tugas yang yang dikasih sama dosen. Saya paham ya, Kak Caca itu merasa kayak banyak tugas, terus juga merasakan ya, bahwasanya Kak Caca mungkin berpikir banyak tugas, kemudian dikasih ruang berpikirnya cuma 24 jam gitu ya, di yang dekat gitu ya. Bahwasanya saya menafsirkan ya dari perkataan Kak Caca sendiri gak mau gitu ya terus-terusan kayak gini gitu, seolah-olah kayak dipaksa gitu, tapi Kak Caca juga pengen, sisi lain pengen ada rasanya ingin berubah gitu ya. Iya benar Kak. Tapi kayak apa ya Kak, deadline itu buat saya apa ya, merasa tertekan aja gitu loh. Terus kadang saya nggak jadi tugas gitu. Soalnya kadang dikasih deadline gitu 24 jam, tapi kita tuh kan apa ya, mungkin kalau tugasnya misalnya Kak cuma resume doang, ini kan kadang dikasih tugas yang hal lain lah yang mungkin butuh waktu sehari 2 hari buat kerjain gitu. Ini cuma dikasih 24 jam. Paling kalau kita kerjain misalnya itu juga nggak maksimal kan, terus kayak ujung-ujungnya dapat nilainya kecil. Sedangkan saya kan pengen ikut saya apa ya, gede gitu maksudnya kan. Tapi ya saya mikirnya udah kecil gitu, itu lo gak usah dikerjain lo sekalian makanya begitu pikiran saya tuh. Jadi kakak punya solusi atau cerita pribadi kakak nggak soal kayak gitu biar saya tuh bisa berubah gitu? Jadi tadi kan Caca sendiri bilang ya kayak malas gitu menjadi tugas, tapi di sisi lain Caca pengen IPK Caca itu naik tinggi misalkan, benar kecil kan, sehingga mungkin adanya IPK juga membantu buat diri Kak Caca ya lebih semangat lagi dalam semester selanjutnya gitu ya. Tapi kan Kak Caca juga tadi minta pribadi ya ke saya, jadi saya juga pernah ngalamin kayak gini gitu, kayak Caca sendiri. Tapi saya berusaha untuk memaksimalkan semampu saya, bagaimana saya mengatur jadwal ketika mungkin saya ketika malas, tapi saya mengingat bahwasanya IPK saya itu tidak boleh turun, tidak boleh rendah, maksudnya saya harus lebih naik dari semester kemarin, semester selanjutnya atau semester depan itu harus lebih baik atau lebih naik lagi gitu ya. Jadi saya itu mulai hal yang kecil dulu, kayak mengerjakan makalah yang kecil dulu gitu, kayak ya mengerjakan tugas-tugas yang dosen kasih gitu, sehingga kita kan di situ juga ya, kita juga di situ apa namanya pengen ada apresiasi juga dari dosen, sehingga ketika kita sudah menyusun hal yang kecil, hal yang gede juga bakal terasa ringan disusunnya oleh kita sendiri gitu. Tapi apa ya, apa pikiran saya tuh kayak pendek gitu loh, kayak daripada dapat nilai kecil gitu, bisa dikerjain lah gitu. Tapi Kak Caca punya ini gak punya tujuan ketika nanti Kak Caca ingin menghilangkan rasa kegelisahan yang Kak Caca sekarang rasakan? Ya tujuan saya masih pengen berubah ya, maksudnya kalau dipikir-pikir nih, kalau saya mikir terus misalnya kayak gitu, kayak mikir kayak tadi misalnya, ya kapan saya mau berubah, gitu, kapan itu saya bakal naik gitu, kalau terus-terusan mikir kayak gitu paling. Jadi dulu. Tadi sampai mana aja? Sekarang ini apa? Tujuan. Nah ya, tadi tujuan penguatan, jadi menurut dia, Kiki nggak nanya ini apa sih hal kayak gitu itu berlangsung dari semester 1 atau berapa? Tapi hal yang Kak Caca rasakan ini sudah berlangsung dari semester 1, 2 atau cuma di semester ini doang gitu kan? Baru semester ini doang kita misalnya, soalnya kayak semester 1, semester 2 mah saya itu kayak masih relax gitu, jalannya masih semangat lah,
Tapi nggak tahu kenapa ya, pas semester 3 tuh kayak berat banget gitu beban-bebannya. Nah, setelah kita melakukan konseling ini, apakah Kak Caca ada tujuan ke depannya untuk merubah cara pikir Kak Caca sehingga Kak Caca bisa menyeimbangkan antara IPK dan juga tugas-tugas yang lain? Bahwasanya Kak Caca ingin IPK tinggi, tapi tadi merasa malas untuk mengerjakan tugas karena banyak tugas itu ya, deadline yang dekat. Apakah Kak Caca punya tujuan untuk kedepannya bagaimana? Dan mungkin tujuan saya ya pengen berubah pasti ya, kalau pengen berubah kan. Paling saya apa sih ngatur waktu supaya nggak telat ataupun nggak kulit tugas sama sekali gitu. Kayaknya pikiran-pikiran saya yang pendek kayak misalnya ya udahlah mending gak usah ngerjain daripada dapat nilai kecil gitu. Kayaknya itu harus dihapus deh. Apalagi kan saya juga udah mulai dewasa gitu ya, harus lebih berpikir kritis gitu. Saya apresiasi ya karena tadi Kak Caca pengen ada perubahan gitu ya. Dan kita tadi dari permasalahan Kak Caca ingin Kak Caca selesaikan karena Kak Caca sudah dewasa. Saya apresiasi juga kepada Kak Caca ya, sehingga Kak Caca ingin ada perubahan dari benar-benar berubah dari diri Kak Caca sendiri gitu. Ya bagaimana nanti ketika kita melakukan sesi konseling selanjutnya di minggu depan atau minggu yang akan datang atau minggu yang lain juga boleh. Apakah Kak Caca setuju? Boleh. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Kak Caca karena dengan sukarela telah menyampaikan permasalahan Kak Caca yang dihadapi sekarang. Kita akhiri ya sesi konseling ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.